Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasin Oriatonto dari domain B kelas Alpha Zero. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian praktik saya pada domain Reinforcement Learning dengan judul Penerapan Algoritma Key Learning untuk Pembelajaran Robot Obstacle Avoidance berbasis game desktop. Adapun latar belakang, rumusan masalah dan tujuan pada ujian praktik kali ini yaitu perkembangan teknologi di bidang robotika saat ini berkembang sangat pesat. Robot telah menjadi kebutuhan yang sangat penting karena dapat mengemban tugas dan fungsi yang sangat fleksibel dalam membantu pekerjaan manusia. Pembuatan robot dengan keistimewaan dan keahlian khusus sangat berkaitan erat dengan adanya kebutuhan dalam dunia industri modern, sehingga menuntut sebuah alat dengan kemampuan tinggi yang dapat membantu pekerjaan manusia. Kecerdasan buatan memungkinkan sebuah robot dapat dilatih untuk melakukan tindakan yang dapat dilakukan oleh manusia menjadi lebih baik. Machine learning merupakan salah satu bagian dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sebuah mesin dapat belajar dari pengalaman masa lalu dan bertindak sendiri, tanpa perlu diprogram secara eksplisit setiap kali mesin menerima keluaran yang berbeda. Tujuan reinforcement learning adalah menemukan kondisi di mana memilih sebuah aksi pada suatu step time yang mengantarkannya untuk mendapatkan reward positif ataupun negatif. Pada aksi yang dilakukan, robot tidak menganut benar atau tidaknya aksi saat yang dilakukan, melainkan total reward yang didapat untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga robot tersebut dapat menemukan kondisi terbaik dengan sendirinya karena reinforcement learning umumnya diselesaikan dengan teknik pemrograman dinamis. Adapun teori algoritma key learning, key learning merupakan salah satu teknik reinforcement learning yang digunakan dalam machine learning. Model key learning bertujuan untuk mempelajari polisi dan memberitahukan agent atau robot untuk action berdasarkan step. Selain itu, tidak memerlukan model lingkungan dan dapat menyelesaikan permasalahan transisi stokastik dan rewards tanpa memerlukan adaptasi. Pada paradigma key learning, suatu agent berinteraksi dengan lingkungan dan menjalankan sekumpulan action. Lingkungan kemudian dimodifikasi dan robot mempersepsikan state baru. Selanjutnya, pada setiap jangka waktu tertentu, robot menerima sinyal reward dari lingkungan. Dalam strategi pembelajaran ini, tujuan didefinisikan dan proses pembelajaran terjadi melalui interaksi trial dan error. Dalam sebuah lingkungan dinamis, agent diberi reward berdasarkan action yang dilakukannya. Adapun ilustrasi pembelajaran metode key learning dapat direpresentasikan dalam persamaan berikut. Pada saat robot berada pada kondisi S0 atau state 0, akan melakukan aksi A0 juga, sehingga robot akan menerima reward 1 atau R1. Kemudian, robot akan berada pada kondisi S1. Selanjutnya, robot akan berada pada kondisi S1. Selanjutnya, robot akan melakukan aksi A1, sehingga robot akan menerima reward 2 atau R2. Kemudian, akan berada pada kondisi S2, dan selanjutnya akan melakukan A2 atau action A2 dan mendapatkan reward 3 dan begitu pun seterusnya hingga pembelajaran dihentikan. Adapun pemodelan algoritma key learning pada robot obstacle avoidance, pada pemodelan algoritma key learning sudah banyak diterapkan pada real world case. Salah satu penerapan dari pemodelan tersebut adalah robot obstacle avoidance yang dirancang menggunakan NPU dan berbagai sensor yang dibutuhkan. Robot akan dilatih untuk dapat menghindari rintangan dengan memberi reward negatif ketika terdapat rintangan. Sensor yang terdapat pada robot memiliki peranan yang sangat penting pada sistem kendali untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pengoperasian. Perkembangan sistem kontrol mengalami banyak kemajuan terlebih pada sistem kontrol yang telah ditanamkan kecerdasan buatan. Baik, sebelum menampilkan performa yang dihasilkan, saya akan memberikan codingan menggunakan algoritma learning.
Di sini eh, terdapat episode yang saya inisiasi, di mana terdapat 2000 episode di sini. Kemudian pada environment sendiri, saya membuat 74 obstacle pada environment yang terdapat dalam kasus kali ini. Kemudian learning rate pada pembelajarannya ialah 0,001 dengan reward decay 0,9 dan e greedy-nya 0,9. Di sini pada setelah dilakukan running atau pembelajaran, titik awal robot semula ada di pojok kiri atas dengan target poinnya berada di tengah-tengah sini yang ditandai dengan warna kuning. Algoritma learning dapat menentukan jalur yang paling optimal dari target awal menuju target point, yaitu terdapat satu jalur yang ditandai dengan titik biru yang dapat dilihat pada layar. Kemudian, adapun episode via step yang dihasilkan, sini dapat dilihat episode via step yang dihasilkan pada awalnya di sini sangat fluktuatif, yang menandakan pada awal-awal step yang dilakukan adalah lebih mengutamakan eksplorasi terlebih dahulu. Kemudian setelah menuju akhir, model akan memprioritaskan eksploitasi gitu, sehingga step yang dilakukan pada per episode-nya pun lebih cenderung sedikit gitu, cenderung menurun. Kemudian pada via cost sendiri pun sama, pada awal-awal episode di sini terdapat cost per episode, di mana setiap cost-nya ini mewakili satu episode. Pada cost awal sebelum 250, ini cost-nya sangat kecil, menandakan masih banyak eksplorasi sehingga sehingga pada episode 250 ke atas di sini sudah lebih mengutamakan eksploitasi, di mana dapat kita lihat di sini cost-nya semakin bertambah gitu. Artian di sini reward-nya pun semakin bertambah karena menuju akhir agent akan atau model tersebut akan memprioritaskan eksploitasi seperti itu. Dan kita lanjut ke PowerPoint. Sini sudah dijelaskan model dapat menentukan jalur yang paling optimal. Selanjutnya ada kesimpulan dan analisis. Nah, berdasarkan hasil yang didapat, model yang diterapkan dapat belajar dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah step yang semakin berkurang dan jumlah cost juga yang cenderung semakin meningkat. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.